Informasi selanjutnya datang dari penjual baju online anak-anak yang mengalami kenaikan penjualan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Seperti apa informasinya? Mari kita saksikan videonya. Lebaran menjadi momen yang paling ditunggu. Lebaran kadang identik pula dengan yang serba baru. Tak terkecuali baju atau pakaian untuk si kecil. Hal ini menjadi berkat tersendiri bagi para produsen dan penjual baju khusus anak. Baiklah pemirsa, saya akan coba untuk menghubungi pedagang baju yang sudah ada di video tadi. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, halo. Halo, selamat pagi Mbak Lisa. Iya, selamat pagi. Iya, dengan saya Silvi dari Gatekeeper FTV News Jember. Mau minta waktunya sebentar, mau tanya-tanya informasi terkait tentang lonjakan penjualan baju baru untuk anak-anak menjelang Hari Raya Idul Fitri. Boleh disampaikan informasinya seperti apa Mbak Lisa? Kalau penjualannya karena mendekati hari Lebaran ya Mbak, jadi alhamdulillah semakin meningkat sih. Jadi waktu-waktu hari pertama sampai sekarang alhamdulillah meningkatnya. Oke, meningkat terus ya. Jadi kalau boleh ditanya, yang paling banyak sehari itu bisa sampai berapa pieces baju yang terjual Mbak Lisa? Kalau paling banyak selama saya jualan atau enggak selama Ramadan ini ya. Iya. Jadi dia bisa sampai 30 pieces. Selama satu hari itu ya? Iya, selama satu hari. Oke. Lalu untuk pembelinya sendiri, ini dijualnya secara online gitu ya? Bisa secara online, bisa offline juga Mbak. Jadi bisa langsung datang ke store kami. Oke. Store-nya di mana Mbak Lisa kalau boleh diinformasikan kepada kawan Gatekeeper yang ada di rumah? Sebenarnya store-nya masih bukan store toko gitu sih, dia masih nyampur sama rumah kami, jadi ada di depan gitu, jadi masih nyampur, jadi masih awal karena bukanya kami Mbak. Jadi nanti lama kelamaan insya Allah kalau ada modal kami buka store. Oke, siap. Kalau boleh tahu, kalau misalkan buat kawan Gatekeeper di rumah yang pengen beli-beli baju, ini bisa langsung kontak kemana Mbak Lisa? Bisa langsung ke IG kami, yaitu Arsa Kids Store, atau di Shopee, sama namanya juga Arsa Kids Store, atau bisa langsung chat saya di WA yang sudah saya taruh di IG sama di Shopee. Oke, siap. Lalu yang paling diminati sendiri, yang paling banyak diburu sama orang tua di rumah, itu baju-baju model seperti apa sih Mbak Lisa? Sebenarnya dari pertama jualan sampai sekarang pun yang banyak diburu sama konsumenku itu Mbak kardigan sih. Meskipun di sini Lebaran biasanya kan kebanyakan gamis atau koko ya. Iya. Tapi yang banyak diburu kalau yang beli di saya itu kardigan. Jadi yang saya biasanya datang hampir 200 pieces itu cuma 2 bulan gitu tuh udah habis. Oke. Jadi yang masih best sellernya masih kardigan ya? Kardigan. Setelah itu karena ini Lebaran, baju koko saya hampir 150 ini sih. 150 pieces? Iya. Oke. Lalu untuk model-model yang lain, apakah ada yang best seller lagi selain itu? Yang best seller mungkin koko setelan ya untuk gamis. Karena gamisnya baru ini saya promosikan karena produknya juga baru datang, jadi belum tahu ininya apa ritmenya. Jadi kalau yang dari awal bulan pas Ramadan sampai sekarang jadi koko setelan setelah itu.
setelah koko Oke. sama kardigan. Berarti untuk Mbak Lisa sendiri ini memang fokusnya ke penjualan baju untuk anak-anak saja ya? Iya, buat anak-anak aja, Mbak. Oke, baiklah. Mungkin selanjutnya Mbak Lisa, apakah ada kendala mengenai, kan sudah H-7 Lebaran, apakah ada kendala mengenai pengiriman? Karena kan biasanya kalau sudah H-7 Lebaran ini sudah overload seluruh ekspedisi pengiriman seperti itu. Iya sih Mbak, kendalanya pas kemarin itu pernah ya. Apalagi di Shopee itu waktu Big Ramadan Sale. Ya. Jadi waktu itu mungkin ditambah hujan juga sorenya. Jadi para kurir yang biasanya pick up barang ke store kami, yang biasanya sore itu sampai malam. Jadi kadang konsumen itu Mbak kok belum dikirim gitu. Dan saya tanyain ke kurirnya, katanya memang overload yang barengan sama yang pick up sama yang delivery. Terus sampai pernah waktu itu kejadian barang saya itu nggak di pick up sama kurirnya. Di hari yang sama? Iya, di hari yang sama. Jadi saya sampai bingung. Akhirnya saya tanyakan ke kurirnya, maaf Mbak, overload banget ini. Jadi saya pick up besok paginya gitu. Akhirnya saya ikut pengiriman besok paginya. Oke. Gara-gara kebanyakan itu. Lalu untuk Mbak Lisa sendiri menghadapi kendala-kendala yang seperti itu, kedepannya apa langkah yang dilakukan sama Mbak Lisa untuk mencegah adanya overload kembali atau kejadian yang sama bisa terulang kembali? Ya harusnya sih langganan kurirnya nggak cuma satu sih Mbak. Jadi misalnya menggunakan ekspedisi CNT, jadi kurirnya itu yang bisa dihubungin misalnya A. Jadi kalau misalnya A dia ternyata terlalu banyak pengiriman sama pick up-nya, bisa ngubungin yang B gitu. Jadi nggak cuma satu sih harusnya. Tapi karena saya sudah nyaman sama si A kurirnya, jadi ya saya tetap sama yang A ini sih. Oh gitu. Jadi harusnya membuat opsi-opsi yang lain ya agar tidak terjadi penumpukan ya. Oke, kalau boleh tahu lebih banyak mana penjualan antara online maupun offline-nya Mbak Lisa sendiri? Kalau untuk sekarang sih masih banyak online-nya Mbak. Jadi karena masih belum berupa store ya, mungkin orang-orang juga masih belum tahu alamat rumah kami, jadi lebih banyak online-nya. Oke. Lalu untuk pengiriman terjauh, kalau online kan bisa kirim ke seluruh Indonesia. Pengiriman paling jauh selama ini sampai mana Mbak Lisa? Kebetulan pelanggan saya itu malah di luar Jawa Mbak. Jadi kebanyakan Kalimantan, Sumatera. Kalau di Jawa Barat mungkin Bandung gitu-gitu. Jawa Tengah. Jadi hampir tiap hari yang check out atau yang mesen lewat saya itu orang-orang luar Jawa. Oh, yang lebih banyak malah konsumen yang ada di luar Jawa ya daripada yang ada di sekitar sini. Iya. Lalu kalau misalkan untuk konsumen yang jauh gitu, apakah tidak terbentur dengan ongkos kirim yang lebih mahal bahkan dari harga barang yang dibeli? Selama ini mereka itu tidak punya keluhan sih, karena saya sih kebetulan mereka itu check out atau pesannya itu lewat Shopee. Jadi di Shopee ini ada gratis ongkir karena di toko saya ada gratis ongkir. Jadi kebanyakan mereka nggak ada keluhan itu karena mereka paling menggunakan gratis ongkirnya mereka gitu. Oh gitu, oke siap. Lalu terakhir ini Mbak Lisa, harapannya untuk jualannya ke depannya seperti apa? Ya semoga sih setelah ini, setelah Lebaran berlalu, nggak cuma rame pas waktu Lebaran aja, jadi masih berlanjut ramenya sampai nanti karena toko atau store kami sudah dikenal, jadi mudah-mudahan setelah ini masih rame seterusnya dan lancar gitu aja sih. Oke, siap. Baiklah Mbak Lisa, terima kasih atas waktu dan informasinya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Iya, terima kasih. Saya Silvi, pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.